Kenali, nama aku Denisha Nazwa dari Prodi Manajemen. Di sini aku sebagai tutor kimia SS di ruang belajar. Kenalin juga, aku Putri Diandra Nandira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura. Aku sebagai writer kimia SS. Selamat menonton! Halo semuanya, jadi pada bab 8 dan 9 ini kita akan membahas kesehatan dan sanitasi. Berikut adalah daftar isinya, mulai dari perbedaan drug dan medisin hingga yang terakhir COVID-19 dan juga pencegahannya. Materi pertama itu adalah perbedaan drug dan juga medisin. Jadi, drug itu bahan kimia yang mempengaruhi fisiologi. Sementara medisin itu merupakan bagian dari drug, tetapi dia dengan ada efek terapinya. Jadi kesimpulannya itu, semua medisin itu termasuk drug, sementara kalau drug belum tentu medisin. Selanjutnya ada penggolongan obat, sintesis obat baru, kemoterapi, dan contoh obat. Selanjutnya itu ada penggolongan obat Indonesia. Yang pertama itu ada obat bebas, yaitu logonya tuh berwarna hijau. Yaitu tanpa resep dokter, tapi harus ada petunjuk yang jelas. Jadi contohnya tuh paracetamol, vitamin, dan obat antimah. Selanjutnya ini obat bebas terbatas, yaitu logonya berwarna biru. Jadi itu obat dia itu termasuk dalam obat keras tetapi tanpa resep. Contohnya itu kayak obat pilek, batuk, dan juga antiseptik. Selanjutnya itu obat keras, dia logonya itu K dengan warna merah. Dia itu bisa dibeli hanya dengan resep dokter. Contohnya psikotropika dan diazepam. Selanjutnya itu ada obat narkotika, dia itu logonya berwarna merah putih seperti logo PMI. Dia itu obat yang menurunkan kesadaran, menghilangkan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu morfin. Penggolongan obat berdasarkan sumber. Yang pertama itu obat alamiah. Dia itu obat yang berasal dari alam, mulai dari tanaman, hewan, hingga mineral. Contohnya itu kafein, quinin, dan penisilin. Nah, selanjutnya ini ada obat kimia devirat alam. Jadi dia tuh obat turunan sumber alam seperti ampicillin dan juga kloroquinon. Selanjutnya ada obat sintetik. Jadi obat sintetik itu awalnya dia tuh dari bahan yang tidak berkhasiat, lalu melalui proses hingga dia memiliki efek farmakologi. Contohnya itu Benadryl, terus analgetik, antipiretik. Nah, selanjutnya akan membahas sintesis dari obat baru. Nah, sintesis obat baru ini menggunakan konsep lock and key. Jadi, obat itu dirancang spesifik terhadap reseptor seperti kunci dan juga gembok. Mekanismenya itu, obat bakal berikatan dengan reseptor dan memicu reaksi biologis seperti impuls saraf atau reaksi kimia. Lalu ikatan lemah yang mempertahankan reaksi. Jadi, interaksi obat antara reseptor dan obat itu dipertahankan oleh ikatan lemah. Ikatan lemah ini contohnya tuh kayak hidrogen dan juga jembatan garam. Nah, sifatnya itu sementara. Jadi memungkinkan obat itu lepas dari reseptor setelah efeknya itu terjadi, sehingga tubuh itu bisa memetabolisme obatnya dan mengeliminasi obat tersebut ketika efeknya tuh sudah ada gitu. Nah, selanjutnya ini efek obat itu bergantung pada interaksi. Jadi, kekuatan dan durasi efek obat bergantung pada seberapa baik obat terikat dengan reseptornya. Contohnya itu heroin. Heroin itu memiliki efek lebih kuat dibandingkan morfin karena strukturnya itu memungkinkan ikatan yang lebih kuat dan bertahan lebih lama dengan reseptor. Dan itu adalah kemoterapi. Kemoterapi itu adalah penggunaan bahan kimia untuk membasmi agen penyakit tanpa membahayakan indangnya. Pertama itu ada antibakteri. Dia tuh contohnya obat sulfa. Dia tuh akan menghambat pembentukan asam folat yang penting bagi bakteri sehingga menyebabkan bakteri mati. Yang kedua itu antiviral. Contohnya itu acyclovir dan zidofudin. Jadi dia menghambat replikasi virus dengan menyerupai nukleosida. Jadi virusnya itu tidak dapat berkembang. Selanjutnya ada anti kanker. Kanker sendiri adalah sel yang terus membelah diri. Anti kanker ini ada yang namanya 5 fluorouracil. Jadi dia akan mengganggu DNA sel kanker, mensintetis protein terhambat, dan selnya akan mati. Yang kedua itu ada vincristine dan taxol. Dia itu akan menghambat pembentukan mikrostruktur pembelahan sel dan sel kanker akan mati. Nah, kanker itu kan sel yang akan terus menerus membelah kan. Nah, kanker ini
pada tubuh manusia ini kan terjadi pembelahan juga kan, makanya itu ketika melakukan kemoterapi itu akan ada efek-efek seperti kayak rambutnya rontok dan lain-lain, karena obat anti kanker itu akan membunuh sel-sel yang membelah termasuk sel normalnya. Selanjutnya itu adalah sistem saraf dan neurotransmitter. Fungsi sistem saraf itu untuk mengontrol emosi, aktivitas fisik, dan sensorik melalui sinyal listrik antar neuron. Ada dua mekanisme impuls listrik pada neuron. Yang pertama itu fase istirahat. Neuron itu dalam kondisi tidak aktif dengan perbedaan potensial listrik. Yang kedua itu adalah fase impuls. Jadi rangsangannya itu mengubah potensial listrik, menciptakan potensial aksi yang bergerak di sepanjang akson. Sistem saraf dan neurotransmitter. Jadi sinaps dan neurotransmitter itu adalah impuls listrik mencapai terminal sinaptik dan memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinaptik. Jadi neurotransmitter akan mengikat reseptor di neuron lain dan meneruskan sinyalnya. Selanjutnya itu ada komunikasi antar neuron. Jadi pelepasan neurotransmitter itu memungkinkan informasi diteruskan antar neuron dan mendukung fungsi sistem saraf. Ada neuron stress dan ada juga neuron maintenance. Jadi neuron stress itu ada neuropinephrine. Jadi dia akan mengatur stres dan responnya itu fight or flight. Jadi responnya stres akut. Neuropinephrine ini berperan dalam kesiagaan, perhatian, dan juga orientasi. Selanjutnya pada dopamin, dia itu menstimulasi pusat reward pada sistem saraf. Dia akan mengatur pikiran dan juga perilaku terkait pencarian reward. Selanjutnya ada neuron maintenance. Yang pertama itu ada asetilkolin. Dia akan menjaga keadaan relaksasi, mengatur atensi dan memori. Yang kedua itu ada GABA. Dia akan menghambat transmisi saraf dan mengurangi agresi dan juga kecemasan. Selanjutnya ada serotonin. Dia itu akan menghambat impuls saraf dan tidak diperlukan secara selektif. Selanjutnya ada pereda nyeri. Jadi pereda nyeri di sini nyeri itu disebabkan oleh sintesis prostaglandin yang memicu inflasi. Jadi nyeri itu adalah respon alami tubuh yang fungsinya itu memberi sinyal kepada tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, nyeri ini ada peran dari prostaglandin. Jadi prostaglandin ini jika dia diproduksi secara terus-menerus, terus secara cepat, dia akan memicu inflamasi. Jadi pereda nyeri itu dia tuh pasti akan menghambat sintesis dari prostaglandin. Yang pertama itu adalah anestetik atau mencegah transmisi nyeri. Jadi ada anestetik lokal dan ada juga umum. Kalau lokal itu dia itu memblokir rasa nyeri hanya di area tertentu tubuh tanpa menghilangkan kesadaran. Contohnya itu ada kokain, dia adalah anestesi lokal pertama. Nah, lokal ini contohnya itu dia tuh pada operasi kecil pada yang biasa di dokter gigi gitu. Nah, yang kedua itu ada umum. Kalau umum itu dia tuh menghilangkan nyeri dan membuat tidak sadar juga. Contohnya itu ada ether sama sevofluran. Yang kedua itu adalah analgesik. Analgesik itu adalah mengurangi nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Jadi dia akan menghambat prostaglandin dan menurunkan demam dan juga mengurangi rasa sakit. Selanjutnya itu ada obat psikoaktif. Jadi yang pertama itu ada stimulansia. Jadi meningkatkan kewaspadaan dan juga mood. Contohnya tuh amfetamin, kokain, dan juga kafein. Kedua itu ada depresan. Depresan itu untuk menurunkan kesadaran dan respon. Contohnya tuh ada etanol dan juga benzodiazepin. Jadi etanol ini bakal meningkatkan mood, suhu tubuh, tapi dia bisa merusak hati. Mekanismenya itu dengan meningkatkan kerja GABA dan menghambat impuls saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang narkoba. Narkoba itu adalah zat yang mempengaruhi kondisi fisiologis seseorang dan dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya itu ada narkotika. Narkotika adalah obat dari tanaman atau sintetis yang menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, dan menyebabkan ketergantungan. Nah, dampaknya itu bisa berdampak pada fisik, psikis, dan sosial, dan juga bisa menyebabkan kematian. Pada fisik itu bisa dengan gangguan saraf, jantung, paru-paru, sakit kepala, muntah, gangguan menstruasi. Pada psikis dan sosial tuh bisa gelisah, jadi antisosial, terus apatis, sulit konsentrasi, dan juga depresi. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu herbal asli Indonesia dan inovasi IPB.
herbal asli Indonesia itu ada jamu. Jamu itu adalah obat tradisional dari bahan alami, digunakan turun-temurun dan terbukti bermanfaat. Logo dari jamu sendiri itu kayak ada pohon berwarna hijau. Selanjutnya ini ada obat herbal tersandar. Obat herbal ini berbasis ilmiah dengan ekstrak alami, diuji klinik dan higienis. Nah, obat herbal tersandar ini yang kalian perlu ingat, dia tuh diujinya preklinik. Dan ini logonya ada kayak 3 bintang dengan warna hijau seperti itu. Selanjutnya itu ada fitofarmaka. Itu adalah obat herbal teruji klinis setara obat modern dan digunakan dalam layanan kesehatan. Yaitu logonya kayak warna hijau, kayak warna hijau dan berwarna kuning seperti salju. Selanjutnya itu ada inovasi IPB di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada minuman pencegah gula darah tinggi, terus ramuan mencegah diabetes, produk pelangsing, terus ada anti-aging, dan ada juga permen minyak kayu putih yang melegakan saluran napas. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas hygiene dan juga sanitasi. Nah, higienis itu apa sih? Higienis itu adalah tindakan menjaga kebersihan diri seperti mandi, mencuci tangan, dan menyikat gigi. Jadi intinya itu, higienis itu lebih kepada diri sendiri, tindakan untuk menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit. Sementara kalau sanitasi itu adalah upaya menjaga kebersihan lingkungan termasuk pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih. Jadi sanitasi itu lebih kepada lingkungan. Nah, selanjutnya itu adalah bahan saniter dan juga pembersih. Bahan saniter itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk merusak atau menginaktifkan bakteri pada permukaan. Sementara kalau pembersih itu bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan sisa makanan, kotoran, debu, dan bahan asing lainnya. Bahan saniter tuh intinya tuh dia tuh bisa mematikan bakteri. Sementara kalau misalkan pembersih itu dia tuh hanya menghilangkan sisa-sisa kotoran. Nah, selanjutnya kita akan membahas COVID-19 dan juga pencegahannya. Nah, apa sih coronavirus itu? Coronavirus itu adalah virus penyebab penyakit pernapasan dan munculnya itu di akhir tahun 2019 dan memicu pandemi. Kita semua pasti ngerasakan coronavirusnya. Jadi dia tuh penularannya melalui droplet kayak bersin atau batuk-batuk, juga bisa disebabkan oleh kontak fisik, terus benda terkontaminasi dan juga tinja. Tapi tinja ini kasusnya sangat jarang terjadi. Nah, gejala coronavirus itu saat itu kan rame ya, hilang penciuman, terus juga demam, batuk, sesak napas, nyeri otot, mual, diare. Nah, tindakannya tuh yang paling penting tuh kita lakukan 3T. Yang pertama test, trace, dan treat. Tes itu kita harus tes. Kalau kita merasa sakit, ada gejala tuh kita harus tes. Nah, setelah tahu hasilnya kita harus trace atau kita tuh harus tahu nih siapa aja orang yang kontak fisik sama kita kalau misalkan kita tuh positif. Jadi kita harus tahu orang-orang yang mungkin terkena dan tertular. Selanjutnya itu ada treat itu kita melakukan perawatan baik di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun bisa juga dengan isolasi mandiri. Nah, perawatannya tuh kalau misalkan dia OTG atau dia tuh ringan, dia tuh pasti isolasi mandiri 10-14 hari. Kalau komorbid atau dengan penyakit bawaan itu dia tuh isolasi dengan pengawasan medis. Nah, sementara dengan kasus berat itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada namanya vaksinisasi dan imunisasi. Kalian tuh udah tahu belum sih apa sih perbedaan dari ketiga tersebut? Nah, vaksin itu adalah zat yang mengandung antigen untuk merangsang kekebalan. Sementara vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Nah, biasanya itu bisa melalui suntikan ataupun tetes oral. Nah, sementara imunisasi itu adalah proses tubuh membentuk kekebalan setelah vaksinisasi, sehingga mampu melawan penyakit di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan bahas latihan soal. Di sini soal nomor 1 kita baca ya. Mekanisme kerja obat pereda nyeri adalah dengan. Nah, ini kita udah bahas tadi ya. Jadi nyeri itu ada yang namanya peran prostaglandin. Jadi untuk obat pereda nyeri pasti dia akan menghambat prostaglandin, karena kalau prostaglandinnya diproduksi terus dia tuh akan menyebabkan inflamasi atau pendarahan gitu. Jadi yang paling benar
peradangan itu yang paling benar tuh pasti menghambat sintesis prostaglandin, karena yang berperan dalam nyeri itu adalah prostaglandin, jadi harus dihambat. Nah, selanjutnya itu nomor 2. Nomor 2 ini kita baca lagi ya. Penelitian IPB secara konsisten menghasilkan inovasi-inovasi kesehatan antara lain kecuali seperti yang udah kita baca tadi, IPB tuh punya banyak banget inovasi-inovasi. Nah, suplemen untuk penurunan gula darah dari berbagai tanaman itu IPB punya, jadi ini benar. Yang ditanya ini adalah kecuali ya teman-teman. Terus penemuan obat anti-aging, tadi tuh ada penemuan obat anti-aging. Yang C itu obat anti malaria dari pohon kina. Nah, ini kita belum baca ya. Kita coba baca opsi jawaban lain ya. Yang D itu permen minyak kayu putih yang dapat melegakan saluran napas. Ini tadi ada di slide-nya, jadi ini benar. Yang E itu ramuan yang dapat menurunkan berat badan sebagai pelangsing. Nah, tadi tuh ada pelangsing, jadi jawabannya itu adalah C karena nggak ada di PPT. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, selamat belajar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.